Pernah mikir nggak gimana sih caranya para trader legendaris itu kok kayaknya bisa terus-terusan nemu saham yang bakal terbang? Nah, kali ini kita akan bongkar rahasia di balik strategi SPA dari Mark Minervini, langsung dari bukunya yang fenomenal, Trade Like a Stock Market Wizard. Oke, kita mulai dengan satu ide yang mungkin kedengarannya aneh. Lupakan soal deg-degan ngejar harga. Trading yang beneran menghasilkan uang itu seringnya ngebosenin. Ini bukan soal drama atau sensasi, tapi soal disiplin. Anggap aja sesi ini adalah program magang eksklusif buat Anda. Kita akan kupas tuntas formula rahasia sang penyihir buat nemuin saham-saham super performance. Sebuah metode jitu yang dia sebut SIPA. Jadi, apa sih SIP itu? Ini bukan tebak-tebakan atau main feeling. SIP itu singkatan dari Specific Entry Point Analysis. Gampangnya, ini adalah sistem buat cari titik masuk yang pas banget dengan cara menggabungkan kondisi fundamental perusahaan yang sehat dengan perilaku teknikal harga yang tepat. Tujuannya, cari potensi untung paling gede dengan resiko paling kecil. Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling dasarnya nih. Ini kayak peta buat para penyihir saham. Pahami ini dan Anda udah selangkah lebih maju dari yang lain. Setiap saham, tanpa terkecuali, itu selalu bergerak dalam 4 tahap siklus. Ibaratnya kayak naik gunung, sampai puncak, terus turun lagi. Tahap pertama, fase pengabaian. Di sini, harga sahamnya itu data raja, geraknya ke samping. Ngebosenin banget. Inilah yang disebut dead money atau uang mati. Modal Anda nggak akan berkembang di sini. Nggak peduli sebagus apapun fundamental perusahaannya, kalau para pemain besar belum lirik, ya lebih baik kita hindari dulu. Sabar. Nah, ini dia yang kita cari-cari. Tahap kedua, fase kenaikan. Disinilah para raksasa institusional mulai belanja besar-besaran. Mereka mengakumulasi saham dan harganya mulai didorong nembus ke atas. Ingat ya, ini adalah satu-satunya tahap di mana seorang trader pro mencari posisi untuk beli. Setelah pendakian yang luar biasa, kita sampai di puncak. Nah, di tahap ketiga ini, pestanya mulai selesai. Laju kenaikannya mulai melambat, harganya goyang-goyang gak jelas. Ini pertanda para pemain besar mulai diam-diam jualan. Mereka distribusi barang ke para investor retail yang telat masuk ke pesta. Dan akhirnya, tahap keempat, fase penurunan. Inilah longsornya. Harganya anjlok. Tren turunnya jelas banget. Beli saham di tahap ini tuh ibaratnya kayak mencoba menangkap pisau yang lagi jatuh. Sangat berbahaya dan hampir pasti Anda bakal rugi. Jangan pernah lakukan ini. Jadi, ini dia siklusnya. Pengabaian, kenaikan, puncak, terus penurunan. Intinya gini, tugas pertama dan paling penting bagi Anda sebagai trader adalah bisa mengenali sebuah saham itu lagi ada di tahap yang mana. Semua kesuksesan trading berawal dari sini. Titik. Oke, kita udah pegang petanya. Sekarang pertanyaan paling penting, gimana caranya kita bisa tahu persis kapan sebuah saham itu mau pindah dari tahap 1 yang lemot ke tahap 2 yang bisa meledak? Apa sih sinyal-sinyalnya? Seorang penyihir saham itu nggak cuma lihat satu sinyal. Dia cari beberapa faktor kunci yang terjadi bersamaan. Pertama, harganya harus di atas moving average 200 harinya. Kedua, moving average-nya itu sendiri harus dalam tren naik. Dan yang paling penting, saat harganya berhasil menembus area konsolidasi, harus diikuti sama lonjakan volume yang besar. Itu tandanya para institusi lagi belanja. Biar lebih kebayang, lihat deh contoh nyata ini di saham Tasser. Setelah semua sinyal tahap 2 tadi terkonfirmasi, saham ini langsung meroket gila-gilaan sampai 1800%. Ini bukti nyata kekuatan dari menunggu momen yang tepat. Bukan cuma asal beli, tapi beli di titik paling strategis. Ingat ya, tujuan kita itu bukan buat jadi pahlawan yang beli di harga paling murah. Bukan, kita cuma mau ikut arus besar. Kita tunggu konfirmasi dulu sampai para paus, institusi dengan dana raksasa, masuk. Jauh lebih aman dan cerdas buat berenang bareng mereka daripada mencoba melawan arusnya kan? Oke, menemukan titik masuk yang sempurna itu baru setengah dari perjuangan. Terus gimana kalau kita salah? Karena faktanya bahkan seorang penyihir pun gak selalu benar. Tingkat akurasi mereka mungkin bakal bikin Anda kaget. Sekarang, mari kita bicara soal perisai terpenting, seni memotong kerugian. Coba tebak seberapa sering Mark Minervini itu benar dalam tradingnya? 90%? 80%? Bukan. Menurut banyak sumber, win rate dia itu cuma sekitar 50%. Iya, beneran, 50%. Loh,
Kok bisa jadi trader legendaris kalau tingkat kemenangannya cuma kayak lempar koin? Nah, disinilah letak keajaiban yang sesungguhnya. Sihirnya itu bukan soal seberapa sering dia benar, tapi soal memastikan bahwa kalau dia benar, untungnya jauh lebih besar daripada ruginya waktu dia salah. Semuanya kembali ke manajemen risiko. Minervini sendiri bilang begini, titik balik dalam karirnya adalah ketika dia memutuskan bahwa prioritas nomor satunya bukan lagi mengejar keuntungan, tapi melindungi modal yang sudah dia punya. Itu kuncinya. Jaga modal dulu, baru cari untung. Oke, sebagai penutup, mari kita uji sedikit pemahaman kita. Kita akan lihat beberapa jebakan trading yang paling umum, dan kita bandingkan cara pikir seorang amatir dengan cara pikir seorang penyihir sejati. Anggap saja ini ujian akhir Anda. Ini dia godaan klasik. Wah, saham ini udah anjlok 50%. Pasti udah murah banget nih, waktunya serok. Ini adalah salah satu jebakan paling berbahaya. Apa sih bedanya cara pandang amatir dan penyihir waktu lihat situasi kayak gini? Bedanya simpel banget. Amatir mikir ini barang diskon, sementara penyihir tahu ini trennya udah rusak. Amatir berharap pasti nanti juga naik lagi, sementara penyihir tahu kalau saham di tahap 4 itu bisa aja terus turun bahkan sampai nilainya jadi nol. Yang satu melihat sinyal beli, yang satu lagi melihat sinyal jual. Beda total. Jadi kesimpulan akhirnya adalah ini. Langkah pertama Anda untuk menjadi trader yang hebat itu bukan soal menemukan saham pemenang berikutnya. Langkah pertama adalah membuat komitmen pada diri sendiri untuk tidak akan pernah, sekali lagi, mengalami kerugian yang besar. Kuasai pertahanan Anda dulu. Karena hanya dengan bertahan di permainan, Anda akan punya kesempatan untuk menyerang dan menemukan saham-saham super itu. Nah, pertanyaannya, apakah Anda siap?